Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami sayangi ibu-ibu Aisyah serta pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kerahmatan yang bertubi-tubi kepada kita semua, baik kenikmatan yang kita minta maupun yang tidak kita minta, kenikmatan yang disadari maupun tidak disadari. Luar biasa. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah serta para pemirsa, perkenankan pada kesempatan ini saya Fatimah Ratna Mutiara dari PDA Banjarnegara akan menyampaikan sekilas materi tentang menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah serta para pemirsa, dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladzun syidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak durhaka kepada Allah, tidak durhaka terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Pemirsa, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa begitu pentingnya kita, diri kita sendiri, juga tentunya keluarga, untuk senantiasa menghindarkan diri dari dosa-dosa yang akhirnya akan menuju ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah belajar, senantiasa belajar dan mengajarkan kepada keluarga kita masing-masing akan ketauhidan, tauhid dan keimanan ya. Selain mengajarkan tentang akhlak budi pekerti. Pemirsa yang budiman, yang akan saya sampaikan adalah bagaimana menghindarkan diri dari api neraka dari hal-hal yang kadang-kadang terabaikan ya. Mulai dari ibadah-ibadah mahdoh, terutama adalah sholat. Saya akan memberi sekilas contoh bahwa saya adalah seorang guru ya, guru MTS, yang anak-anaknya sebagian besar sudah balik. Setiap saya masuk ke kelas, ini tentunya pada masa sebelum pandemi ya, satu kelas antara 32 anak lah, kurang lebih seperti itu. Saya tanyakan, anak-anak dari kalian yang sholatnya sudah 5 waktu dan terus menerus istiqomah dalam sehari 5 waktu, siapa?
Ternyata mereka yang tunjuk jari, ini anak-anak kan jujur ya, hanya 7, 10 anak, paling banyak 15 anak, nggak sampai itu, yang rutin 5 waktu. Ini sangat memprihatinkan ibu-ibu. Sebenarnya bukan salah, kadang-kadang bukan salah anak sendiri, karena anak itu didikan dari keluarga. Keluarga adalah pendidik pertama dalam kehidupan manusia ya. Kadang-kadang orang tua lalai, tidak mengajarkan anak dari kecil. Ini beda sekali. Anak yang dari kecil sudah dibiasakan terutama sholat 5 waktu, dia akan memperoleh rutinitas. Rutinitas itulah yang paling mahal ibu-ibu. Bahwa kalaupun anak itu belum betul gerakan sholatnya, mulai dari wudhunya mungkin masih begitu, masih banyak gerakan salah ya, gerakan sholatnya, apalagi doa-doanya, makna doanya, apalagi sampai pada penghayatannya jauh dari kesempurnaan tentu saja. Tetapi yang paling mahal adalah rutinitas 5 waktu ini. Lah ini yang kadang-kadang kita lalai ibu-ibu. Kalau anak-anak diajarkan sejak masih kecil, insya Allah anak akan rutin sampai besar. Walaupun dari kecil itu anak-anak mungkin doanya masih belum begitu sempurna gerakannya, tapi Allah insya Allah akan senantiasa membimbingnya terus menerus. Oh begitu gerakannya, oh begini baca doanya, oh begitu maknanya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sampai besar insya Allah dia akan bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Itu, maka inilah peran orang tua dalam mendidik terutama sholatnya. Tidak ada anak kecil yang disuruh sholat, nah ayo sholat, kemudian anak siap. Tentu menggunakan alasan ini dan itu dulu. Dan itu ujian bagi kita. Jangan kita bosan-bosan ibu-ibu. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Waktu saya mendidik anak-anak kecil dulu ya, kadang-kadang tidak sabar. Anak lari, kita sholat sendiri dan seterusnya. Lah ini, tetapi alhamdulillah sudah rutin lah sampai dewasa, tinggal kita meningkatkan akhlak yang lainnya. Yang kedua ya, tentu itu yang sering terabaikan ya, utamanya sholat. Kalau puasa aneh lagi, anak-anak kadang-kadang tidak sholat tetapi puasanya full 1 bulan penuh. Tetapi sholat ini yang luar biasa. Memang Allah kemudian akan menghisap. Yang pertama adalah sholatnya, karena ini memang dirasa yang paling berat bagi yang merasa berat. Kemudian ibu-ibu, untuk akhlakul karimah, saya juga mengambil contoh dan mengingatkan diri saya sendiri bahwa keluarga saya adalah keluarga yang besar, biasa kumpul banyak keluarga. Baik yang mereka masih dalam mahram maupun yang bukan mahram. Contoh yang bukan mahram adalah suami kakak perempuan saya, ya, kakak ipar. Atau mungkin suami dari adik atau suami dari keponakan. Itu adalah bukan mahram kita. Nah, di dalam keluarga, kan ini keluarga besar penuh keakraban, makan bersama, diskusi di satu ruangan yang sama, ya. Itu kadang-kadang terabaikan masalah menutup aurat, ya. Padahal kewajiban kita menutup aurat pada bukan mahram kita. Lah ini menjadi peringatan diri saya sendiri. Apalagi ada tamu atau kita keluar rumah tidak menggunakan kerudung, jangan sampai ya ibu-ibu. Jadi ini yang kadang-kadang kita abai, kadang-kadang lupa. Yang kedua tentang akhlakul karimah lainnya adalah yang sering terlupakan tentang ghibah. Saya bicara seperti ini justru karena saya mengingatkan diri sendiri ya. Kadang-kadang berteman atau dengan keluarga kita membicarakan aib orang, ya. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita paham bahwa ghibah itu dosa, tapi kadang-kadang kalah dengan bisikan setan. Kejelekan semakin jelek, semakin asik dibicarakan. Naudzubillah min dzalik. Ini mengingatkan untuk
kita semua. Yang berikutnya adalah kejujuran ibu-ibu. Dari kecil anak sudah kita biasakan tentang kejujuran. Karena ini akan membawa anak setelah dewasa nanti menjadi penerus bangsa yang bisa bisa jujur, menjadi ksatria yang bermanfaat bagi negara. Banyaknya para koruptor itu karena didikan dari kecil, tidak kita bina kejujuran dari kecil, barangkali seperti itu. Demikian ibu-ibu sekilas tentang hal-hal yang kadang-kadang terabaikan dari dosa-dosa, sehingga dosa yang kecil bisa menumpuk menjadi dosa yang besar. Teriring doa semoga kita semuanya senantiasa terjaga dari dosa-dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Demikian sekilas yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan tentu apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.